Halo teman-teman semua, jadi di video kali ini saya Putri Sania sebagai host akan sedikit berbincang-bincang dengan salah satu dosen dari Stikes Rumah Sakit Dustira ini, khususnya dari Prodi Fisioterapi. Nah, di sini saya sudah bersama dengan Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad. Halo Apa Neng, kabar Pak? baik. Nah, di sini kami akan sedikit berbincang-bincang mengenai seputar dari kampus Stikes Rumah Sakit Dustira itu sendiri. Nah, sebelumnya supaya teman-teman juga tahu nih, Bapak tuh siapa gitu Pak. Nah, di sini Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak. Oke. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Dimarwianto, SFT FTR MFIS selaku Kaprodi salah satu prodi di Stikes Rumah Sakit Dustira, yaitu S1 Fisioterapi. Demikian, Neng. Baik Pak, untuk sekarang ini Bapak kesibukannya apa aja sih Pak? Nah, saat ini memang kami lagi fokus konsentrasi pada prodi S1 Fisioterapi ini, di mana memang kita sudah jadi Stikes, karena kita informasikan sebelumnya kita memang dua prodi yang ada di Dustira itu, yaitu ada D3 keperawatan dan D3 fisioterapi. Nah, sejak beberapa waktu lalu kita sudah migrasi menjadi Stikes Rumah Sakit Dustira. Itu yang kami saat ini, saya selaku Kaprodi Fisioterapi S1, ya otomatis kami lagi fokus menangkudai S1 ini dalam pelaksanaan jalan ke depannya, mengingat ini baru satu angkatan S1 Fisioterapi ini. Gitu ya. Oke baik Pak. Nah, untuk prodi S1 Fisioterapi itu sendiri kan masih terbilang baru ya Pak di Stikes Rumah Sakit Dustira ini. Nah, kebetulan Bapak juga kan terpilih sebagai Kaprodi dari S1 Fisioterapi. Nah Pak, bisa diceritakan mungkin Pak bagaimana rasanya menjabat sebagai Kaprodi dari S1 Fisioterapi itu sendiri? Oke, baik. Yang jelas pasti tanggung jawab itu mudah. Kalau dikatakan berat ya berat, tidak ya tidak, karena memang sebenarnya yang perlu kami tekankan, kenapa kok membesarkan, artinya jadi Stikes Rumah Sakit Dustira yang semula kalau khususnya di fisioterapi itu ada D3, sekarang ada S1-nya, artinya dua prodi ini, karena tuntutan memang kedepannya itu negara ini cenderung menginginkan pendidikan lebih tinggi, yang dia, karena ini juga sekali lagi ini tuntutan dari masyarakat. Oleh sebab itu makanya salah satu pilihan adalah fisioterapi yang S1. Itu pertimbangan kenapa harus S1. Nah baik Pak, jadi kan di Stikes Rumah Sakit Dustira ini kan ada prodi D3 Fisioterapi dan juga ada S1 Fisioterapi. Nah untuk perbedaan dari antara S1 dan 3 fisioterapi itu apa sih Pak? Terima kasih. Jadi memang ini masyarakat mungkin harus diinformasikan bahwa kenapa kok ada D3 ada S1. Memang di Indonesia cenderung nanti ke depannya khususnya untuk fisioterapi itu D3 tetap dibutuhkan. Karena ini tenaga siap pakai. Dan terbukti memang kita sudah banyak pendidikan fisioterapi Indonesia khususnya D3. Sementara S1 yang tadi di depan kami sampaikan, tuntutan pendidikan lebih tinggi masyarakat dan fisioterapi juga pilihannya adalah S1. S1 ini memang 4 tahun otomatis, dan penekanannya adalah di keilmuan. Kalau diploma 3 ini memang 3 tahun gitu. Oke Pak, berarti untuk proses pembelajaran itu sendiri pasti berbeda Pak ya? Ya. Nah untuk proses pembelajaran di S1 itu sendiri seperti apa gitu Pak? Ya. Selama ini kita memang D3, itu memang kalau di kurikulum itu udah otomatis jumlahnya pasti beda. Dan memang kalau penekanan antara praktik, kan sekali lagi diploma itu saya pakai pasti banyak praktiknya. Tapi kalau di S1 itu memang keilmuan. Kalau kita bandingkan 70% untuk teori dan 30% untuk praktik. Yang untuk diploma kebalikannya. Yang selama ini dominasi ada di praktiknya. Itu S1 kata dia. Berarti untuk S1 fisioterapi itu sendiri tetap ada praktiknya gitu Pak di pembelajaran perkuliahan ini? Ya, bagaimana walaupun kita strata atau S1 itu
tetap kita harus mampu untuk memberikan pelayanan praktik kepada masyarakat. Makanya tetap dalam perkuliahan itu tidak hanya berteori saja, tapi kita tetap ada praktiknya. Bahwa praktiknya itu nanti di kelas, juga nanti di akhir semester itu juga akan turun ke pelayanan fisioterapi, baik itu di rumah sakit, di klinik, atau di tempat-tempat pelayanan, misalnya dalam ini di tempat-tempat olahraga. Itu dari S1. Sama seperti D3 berarti ya Pak, kan D3 ini untuk semester 5 ke atas itu kan sudah mulai terjun ke lapang PKL gitu. Berarti di S1 fisioterapi itu sendiri juga sama gitu Pak, ada terjun ke lapangnya juga di semester-semester akhir. Betul. Jadi bagaimana pembekalan teori selama nanti selama fullnya semua 8 semester. Kemudian di semester akhir di samping nanti ada tugas akhir berupa skripsi, itu juga nanti sebelumnya mahasiswa atau peserta didik kita terjunkan ke pusat pelayanan nanti di rumah sakit yang sudah terjalin dengan stikes rumah sakit. Oke baik, nah untuk S1 fisioterapi itu sendiri, sistem praktek klinik nanti ke depannya itu seperti apa sih Pak? Jadi tetap kalau selama ini D3 itu memang full banyak praktiknya, sehingga nanti di hampir 1 semester itu diterjun langsung ke pusat pelayanan. S1 juga demikian, hanya tidak sepenuh dengan D3, karena kita harapkan selama 8 semester ini banyak teorinya, nanti kita harapkan lulusannya langsung tidak berhenti tapi melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi, yaitu profesi. Profesi ini ditempuh dalam 4 semester dan full hampir 2 tahun ini mereka akan di tempat pelayanan. Demikian. Oke baik, nah untuk praktek pribadi gitu, misalkan dari prodi D3 fisioterapi maupun S1 pengen nih gitu buka praktek mandiri gitu untuk kedepannya nanti. Nah itu cara untuk kita bisa membuka praktek mandiri itu bagaimana Pak kira-kira nih? Ya, teman-teman, memang ini kenapa yang membedakan fisioterapi dengan profesi kesehatan lain, kalau saya boleh bicara begitu, memang kita punya kewenangan untuk praktek mandiri atau dalam ini praktek klinik swasta atau perorangan. Tapi untuk D3 itu otomatis harus di bawah pengawasan pendidikan lebih tinggi, yaitu profesi. Demikian juga nanti S1 tidak mandek di S1 tapi harus profesi, nanti sebutannya fisioterapis. Nah itu boleh diperkenankan buka praktik mandiri swasta di rumah perorangan. Itu silakan. Nah inilah kita bisa memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Berarti untuk kita bisa membuka praktek itu, misalkan kita dari prodi S1 fisioterapi ini, nah kita tetap harus lanjut ke profesi. Kemudian untuk yang D3 fisioterapi berarti harus lanjut ke S1 kemudian ke profesi untuk bisa membuka praktik mandiri seperti itu ya Pak? Ya, kalau kami informasikan bahwa memang kalau selama ini mayoritas lulusan fisioterapi di Indonesia itu masih didominasi oleh D3. Kemudian bahwa regulasi menghendaki D3 boleh megang pasien tapi masih dalam pengawasan. Lah S1 itu boleh, artinya yang profesi. Makanya kalau yang D3 misalkan pengen praktek mandiri ya harus melalui jenjang profesi dulu. Nah itu nanti istilahnya dengan alih jenjang ke S1. Kemudian nanti lanjut profesi. Kalau yang S1 langsung nanti harus profesi. Kita harapkan tidak mandek di S1 saja, tapi harus lanjut ke profesi supaya di satu sisi bisa membuka pelayanan mandiri atau swasta. Nah untuk menurut Bapak sendiri kan ada prodi D3 fisioterapi dan S1 fisioterapi itu sendiri. Nah keunggulan dari S1 fisioterapi itu sendiri menurut Bapak apa sih Pak? Ya, terima kasih. Jadi ini perlu kita sampaikan juga ke masyarakat, ke teman-teman yang mendengarkan acara ini, yaitu khususnya rumah sakit Dustila, kemudian S1 fisioterapi ini memang ada keunggulan, yaitu istilahnya fisioterapi kardiopulmonal, kardio jantung, pulmoner respirasi itu pernafasan. Ini kenapa kok kami ngambil itu? Karena indikatornya bahwa di Bandung
ternyata berdasarkan pengamatan dan survei masih banyak masyarakat yang menderita munculnya banyaknya kasus-kasus paru dan jantung di pusat pelayanan. Di Bandung kebetulan ada 2 pusat pelayanan fisioterapi khususnya untuk kardiopulmoner, yaitu Rumah Sakit Utin Sulu dan BPKPM yang merupakan tempat anak-anak atau mahasiswa kita melaksanakan praktek klinik lapangan. Nah, ini ternyata jumlahnya semakin hari semakin meningkat. Inilah pertimbangan kenapa Dustira mengambil keunggulan dari fisioterapi kardio. Baik, berarti untuk keunggulan itu sendiri dilihat dari banyaknya kasus-kasus di sini yang lebih ke arah kardiopulmoner itu sendiri ya Pak? Ya, itu salah satunya. Nah, baik. Nah, di sini ada teman-teman juga yang nanya nih Pak. Di S1 fisioterapi itu sendiri kan terbilang baru ya Pak di Stikes Rumah Sakit Dustira. Dan mahasiswanya juga masih terhitung sedikit ya Pak. Nah, untuk upaya yang mungkin yang bisa dilakukan Bapak itu seperti apa Pak? Sehingga mahasiswa S1 fisioterapi itu bisa bertambah lebih banyak lagi. Iya, terima kasih. Jadi di awal ini kita memang belum menargetkan karena memang mungkin belum familiarnya Stikes Rumah Sakit Dustira khususnya di S1 fisioterapi ini. Kedepannya udah kami pasti dengan optimis karena dengan kita promosi dalam mengenalkan pelayanan fisioterapi di masyarakat, khususnya di tempat-tempat sekolah SMK dan SLTA, itu kita memberikan penyuluhan. Itu adalah salah satu bentuk promosi, juga memberikan penyuluhan kesehatan kepada mereka, sehingga lebih diharapkan semakin hari semakin familiar nama fisioterapi atau Stikes Rumah Sakit Dustira ini ke masyarakat, dan mereka lebih paham dengan apa itu fisioterapi dan khususnya S1 fisioterapi. Oke Pak, nah kemudian di sini ada gini yang nanya Pak, apa sih yang Bapak lakuin kalau misalkan ada salah satu mahasiswa nih Pak, khususnya di S1 fisioterapi yang kurang nyaman gitu Pak dengan cara mengajar dari salah satu dosen mungkin Pak, karena mungkin dosen tersebut mengajarnya online atau apa gitu Pak. Nah, upaya yang Bapak lakukan untuk bisa mengatasi itu tuh apa, bagaimana Pak? Ya, baik, dan ini memang informasi tentang institusi Stikes ini secara umum, bahwa memang kita saat ini sudah dinyatakan oleh pemerintah fase pandemi sudah dibebaskan. Artinya kita boleh tatap muka. Offline dalam pelaksanaan ini kita harapkan, karena sekali lagi itu pasti lebih efektif dibanding online. Kemudian seperti pertanyaan yang terakhir, apa upaya untuk meningkatkan? Lah itu pasti, karena sudah jelas dari pemerintah itu kita akan senantiasa di akhir suatu semester pembelajaran kita ada evaluasi terhadap dosen mengajar, dan kemudian itu nanti akan disampaikan kepada dosen bersangkutan supaya memperbaiki, meningkatkan kualitas pembelajaran, sehingga pada gilirannya nanti mahasiswa peserta didik akan lebih maksimal menyerap apa yang disampaikan oleh dosen. Baik Pak, nah di Stikes Rumah Sakit Dustira ini kan terkenal nih Pak kayak kampusnya tentara-tentara gitu ya Pak. Nah dari mahasiswanya sendiri pun ada mahasiswa organik gitu Pak, di mana mahasiswa yang dari tentara gitu Pak. Nah sebenarnya ini ada yang bertanya, target apa saja sih yang ingin dicapai untuk institusi kedepannya menurut Bapak, mungkin dari adanya sistem di Stikes Rumah Sakit Dustira yang seperti ini? Ya, baik Neng. Kami tahu bahwa tentara identik disiplin, dan ini adalah malah justru di sini ada nilai jual daripada masyarakat. Oh, di tentara, walaupun sebenarnya dalam pelaksanaan tidak semuanya full militer, tidak. Itu lingkungan militer ya, kita bernaung di bawah Rumah Sakit TNI Angkatan Darat. Ini akan menggambarkan satu, mendidik, menciptakan para peserta lulusannya itu berkarakter. Yang salah satu yang diharapkan adalah disiplin. Disiplin itu kunci dari kehidupan. Oleh sebab itu, dengan adanya kita menjual nama Rumah Sakit Dustira ini, kita harapkan masyarakat lebih paham, lebih familiar, dan kemudian lebih pengen ke Stikes Rumah Sakit Dustira. Baik, nah untuk dari Bapak sendiri selama berada di Stikes Rumah Sakit Dustira ini, mungkin apa aja sih Pak hambatan yang Bapak
rasakan selama berada di sini? Kalau hambatan memang secara umum dimanapun pasti ada kendala baik internal maupun eksternal. Kalau di kita ini memang hambatannya belum familiarnya, terutama masyarakat terhadap nama fisioterapi saja itu. Dan itu justru malah di satu sisi tantangan buat Dustira atau stiker rumah sakit itu untuk mengenalkan, lebih semangat, lebih giat lagi mengenalkan fisioterapi khususnya kepada masyarakat supaya lebih tahu. Karena bagaimana juga kita akui di pelayanan kesehatan keberadaan fisioterapi sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Itu saja kendala yang paling mendasar. Oke Pak, nah mungkin teman-teman semua di rumah juga penasaran nih Pak, nah untuk fisioterapi itu sendiri peluang kerjanya itu seperti apa gitu Pak? Apakah di rumah sakit, klinik, dan praktek mandiri ataukah bagaimana gitu Pak? Ya, betul lagi. Ini mungkin yang jadi pertanyaan mendasar di masyarakat juga ya. Betul. Mau jadi apa sih kami sekolah di fisioterapi? Itu tadi makanya memang belum pahamnya masyarakat terhadap fisioterapi. Tapi perlu di sini pada kesempatan ini perlu kita informasikan bahwa fisioterapi itu luas. Kalau kita di mata kuliah pembelajaran di pendidikan fisioterapi itu ada stase atau bagian, yaitu ada apa itu fisioterapi neuromuskuler, apa itu muskuloskeletal, apa itu pediatri, geriatri dan sport. Nah, ini kalau kita ke rumah sakit di Bandung khususnya yang swasta maupun yang pemerintah, itu kunjungan fisioterapi di kliniknya itu hampir rata-rata di atas 100 per hari. Artinya ini masyarakat sudah sadar tentang adanya fisioterapi. Kemudian juga persyaratan regulasi dari pemerintah untuk khususnya di bidang olahraga itu wajib menggunakan tenaga fisioterapi dari tim kesehatannya. Seperti saya mencontohkan di Liga BRI itu harus menggunakan tenaga fisioterapi untuk mencapai atau bisa masuk pada level yang di Liga 1-nya. Itu harus ada tenaga tim fisioterapinya harus muncul di situ. Oke baik Pak. Nah di sini juga kan saya sendiri gitu Pak dengar untuk prodi fisioterapi juga akan diadakan uji kompetensi. Nah di mana uji kompetensinya itu akan diadakan OSCE juga Pak, seperti kedokteran mungkin Pak, di mana mungkin ini masih baru ya Pak untuk ujian OSCE itu sendiri. Nah menurut Bapak apakah OSCE ini bisa dapat terlaksana di Stikes Rumah Sakit Dustira ini? Ya, bagaimana ini adalah peraturan nih, regulasi atau peraturan yang harus dianut semua pendidikan kesehatan khususnya yang diploma. Kalau di fisioterapi di kedokteran juga profesi itu wajib melaksanakan atau melalui Ukomnas. Nah kemudian ini karena ini tujuannya adalah positif, bagaimana meningkatkan kualitas lulusan baik dari teori maupun dari praktiknya, itu adalah dengan cara OSCE. Lambat cepat atau lambat udah pasti semua harus melalui itu dan itu wajib. Dan kita di rumah sakit kita sudah menyiapkan dengan segala peraturan kebijakan dari pimpinan tertinggi untuk semua menuju ke sana. Kualitas lulusan harus tetap diutamakan. Makanya insya Allah nanti untuk lulusan baik itu nanti fisioterapi yang D3 atau S1, setelah itu nanti profesi itu tetap akan uji kompetensi dengan cara OSCE gitu ya. Baik, berarti mungkin untuk beberapa tahun mungkin Pak akan segera dilaksanakan OSCE mungkin ya Pak. Betul, itu betul. Baik, nah ini juga di sini ada pertanyaan, kalau misalkan kita mau kerja gitu Pak, kan suka ada gitu persyaratan di situ tuh terbilang memiliki STR. Nah Pak, untuk STR itu sendiri gimana sih cara kita buat mendapatkannya, dan juga STR itu akan berlaku tuh sampai kapan gitu Pak? Ya, STR itu surat tanda registrasi, bagaimana juga di mana lulusan dari yang tadi menjalankan UKOM, kalau dinyatakan lulus itu pasti ada surat tanda registrasi bahwa menyatakan yang bersangkutan sudah berhak melaksanakan menjalankan sesuai profesinya.
Kalau fisioterapi ya menjalankan profesinya sebagai seorang fisioterapi, kalau perawat ya harus menjalankan sesuai profesi sebagai perawat. Jadi ini nanti kalau teknisnya itu memang nanti melalui organisasi profesi atau yang bersangkutan nanti langsung mendaftar ke profesi, asosiasi profesi dalam hal ini Ikatan Fisioterapi Indonesia. Kemudian nanti setelah itu akan ada kalau sudah dinyatakan lulus tadi akan ada surat dinyatakan dengan STR itu, surat tanda registrasi. Itu puncaknya begitu. Dan untuk STR itu sendiri apakah sifatnya itu kayak kan kalau misalkan kita webinar gitu Pak, kan suka ada tulisan mendapat SKP maupun non SKP. Nah itu tuh fungsinya itu untuk sebagai apa gitu Pak? Betul. Jadi memang kalau ini yang ditanyakan tadi artinya bagi orang yang sudah praktisi. Kalau kita tadi yang Bapak sampaikan itu tadi bagaimana dengan lulusan baru, postgraduate, ya kan, dari diploma 3, diploma 4 atau profesi, itu tadi persyaratan yang dijelaskan tadi. Tapi kalau pertanyaan yang kedua tadi, Pak, bagaimana dengan praktisi yang sudah lama? Pertama bahwa STR ini berlaku untuk 5 tahun ke depan. Kemudian kalau sudah habis itu nanti harus diperbarui. Salah satu harus mencukupi SKP, surat kepartisipan ya, surat keterangan partisipan melalui acara-acara ilmiah, yaitu webinar salah satunya, seminar, workshop, temu ilmiah. Itu ada nilai-nilainya, di samping nanti yang bersangkutan harus mengisi logbook, yaitu pelayanan kepada pasien di tempat pelayanan dengan ada perhitungannya. Setiap sekian pasien dihitung satu. Nah, ini target setelah 5 tahun itu harus tercapai. Di samping tadi sertifikat tadi. Baru kemudian nanti disahkan untuk didapatkan STR baru. Untuk perpanjangan. Berarti kalau untuk STR itu tadi kan kata Bapak berlakunya hanya 5 tahun. Berarti nah itu kalau misalkan kita bekerja gitu Pak, berarti kita harus tetap terus memperpanjang STR tersebut gitu Pak. Ya, jadi ini memang ada tujuan utamanya adalah bagaimana update ilmu nih. Di samping keterampilan, sekali lagi kalau kita di pelayanan itu kan semakin lama semakin jam terbangnya bagus. Kalau di pilot ya istilahnya jam terbang bagus berarti orang terampil. Kemudian bahwa ini nanti sebagai tanda bahwa dia tetap menjalankan sebagai profesi, di samping tadi keilmuannya tidak ketinggalan. Karena yang diharapkan mengikuti temu-temu ilmiah atau acara-acara ilmiah itu akan senantiasa itu pasti ilmu yang terbaru. Mereka para fisioterapis ini harus senantiasa terpapar dengan ilmu yang baru, jangan kuno gitu ya, update. Oke Pak, nah untuk tadi kan Bapak sampaikan juga Pak kalau misalkan di fisioterapi itu kan ada fisioterapi muskuloskeletal, kemudian kardiopulmonal, pediatri, kemudian sport. Nah untuk kita bisa fokus gitu Pak ke salah satu itu caranya gimana Pak? Kan kalau misalkan di D3 sendiri yang saya rasakan gitu, kita tuh mempelajari semuanya gitu Pak, mulai dari pediatri, muskuloskeletal. Nah itu untuk kita lebih fokus dalam suatu bidang itu, misalkan muskuloskeletal atau di bagian pediatri itu bagaimana Pak? Ya, jadi memang ini belum spesialis ya namanya, belum, tapi masih peminatan untuk para teman-teman yang sudah lulus kemudian sebagai seorang fisioterapis itu ada peminatan sesuai dengan keinginan. Saya senang di sport ya monggo silakan. Saya pengen di fisioterapi pediatri atau anak-anak, saya lebih pas itu silakan. Dan itu biasanya kalau sesuai dengan tempat kerja mereka akan menyesuaikan sesuai dengan keinginan, dan nanti ada pelatihan tadi atau ilmiah yang ke arah stase atau peminatan itu. Jadi itu diharapkan mengikuti terus gitu ya. Jadi nggak ada saya diputuskan oleh pimpinan harus ke sport, nggak diwin, tapi sesuai keinginan yang bersangkutan. Oke, berarti misalkan nih mahasiswa lulus dari D3 maupun dari S1 gitu, karena kita tuh misalkan mau ke stase psiko atau kardio gitu, berarti kita harus mengikuti kayak pelatihan gitu Pak untuk bisa sampai ke sana. Ya, jadi kalau kita seminar memang
bisa umum, tapi bisa yang spesifik. Artinya sesuai dengan peminatan. Nah kalau memang saya kerja di ranah pediatri kemudian support mungkin nggak pas ya bagi saya, nah itu monggo. Jadi saya nggak, kok ada informasi, ada webinar tentang sport, udah saya nggak ikut. Tapi nanti pasti ada seminar sesuai dengan stase tadi, karena ini menggunakan kalender yang sudah diterjadwalkan dari pusat. Semua SKP nanti mau bermuaranya pada ke IV pusat kami yang mengeluarkan. Itu. Oke, baik Pak. Nah, untuk mungkin harapan Bapak gitu Pak ke depannya untuk mahasiswa S1 fisioterapi maupun D3 fisioterapi di Stikes Rumah Sakit Dustira ini, Bapak mengharapkan bagaimana gitu Pak untuk ke depannya? Ya, tetap semangat. Song-songlah hari esok itu dengan fisioterapi. Karena insya Allah kebutuhan tenaga fisioterapi masih, kalau di rasio dengan penduduk masih banyak. Hanya kedua masih kebanyakan masih berfokus di kota-kota besar. Kalau kita bicara ke tingkat kabupaten itu masih sangat, rumah sakit tipe C itu masih sedikit sekali. Sementara regulasi untuk tenaga fisioterapi di sana harus diharapkan sudah ada. Di samping munculnya rumah sakit swasta itu pasti salah satunya fisioterapi itu masih harapannya, masih peluangnya masih cukup besar. Jadi tetap semangat untuk belajar fisioterapi hingga nanti lulus dengan baik. Baik. Oke, terima kasih ya Bapak atas waktunya. Jadi teman-teman di sini kita udah banyak tahu nih dikit banyaknya tentang dari prodi fisioterapi itu sendiri dari S1 maupun D3. Kebetulan di sini Pak Ahmad itu sendiri kan kaprodi dari S1 fisioterapi, jadi lebih konsen di prodi S1 fisioterapi. Nah, di mana fisioterapi itu sendiri masih terbilang peluang kerjanya masih cukup luas ya Pak ya. Insya Allah. Masih cukup luas. Kemudian juga dari fisioterapi itu sendiri kan kita juga nggak hanya kerja di rumah sakit ya Pak, bisa kerja mandiri maupun di klinik gitu. Nah baik Pak, mungkin terima kasih juga atas waktunya. Terima kasih juga. Sekian mungkin dalam video kita kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.